Oke teman-teman, setelah upload video kemarin ternyata banyak yang bilang, "Bang, bahas clothingan aja, Bang, mending bahas bisnis aja." Oke. Sebenarnya untuk channel Paper Clocks ini aku nggak terlalu mengkhususkan untuk bahas tentang bisnis aja, tapi aku pengen bahas juga di channel ini tentang keresahan-keresahanku terkait kondisi-kondisi yang ada di Indonesia ataupun di dunia kayak gitu. Ya mungkin karena subscriberku yang baru itu mereka masih belum tahu channel Paper Clocks ini sebenarnya basicnya itu kan nggak cuma tentang clothingan, nggak cuma tentang bisnis, tapi multi segmen gitu. Jadi topik-topik yang pengen aku bahas sebenarnya nggak cuma tentang dua itu tadi. Oke deh, untuk kalian nih yang kemarin request bahas tentang bisnis atau clothingan, gimana kalau di video ini kita bahas impactnya wabah ini ke ranah bisnis ya, khususnya UMKM, dan caranya gimana sih agar kita itu bisa survive. Hello people, balik lagi sama aku Ganjar ya, kayak Paper Clocks. Oke teman-teman, sebelum aku bahas video ini, kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya, like kalau misalnya kalian suka video ini, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis, kalian bisa langsung aja DM di Instagramku di @ganjar_mulya. Atau kalau misalnya kalian pengen cari-cari clothingan bertemakan culture atau streetwear Jepang, atau kalian pengen cari vendor atau tempat produksian, kalian bisa langsung aja follow @masahirocloth. Link aku taruh description di bawah. So teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasan tentang tema kali ini. Ya sekarang udah hampir seminggu dari kasus kemarin masuk ke Indonesia, dan impactnya sudah mulai terasa ya teman-teman, terutama di sektor pariwisata. Di perhotelan juga udah kerasa juga. Dua sektor ini yang hampir bisa dibilang lumpuh total karena yang pertama nggak ada turis yang datang, turis lokal maupun mancanegara juga takut gitu kan. Kemarin juga sempat ketemu sama temanku yang punya jasa travel. Ya mereka akhirnya terpaksa meng-cancel beberapa destinasi wisata itu sejak Sabtu kemarin sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Jadi bisa dibayangin ya, ketidakpastian ini terus berlangsung sampai nggak tahu gitu sampai kapan kayak gitu kan. Nah coba kita geser sedikit ke sektor clothingan atau sektor bisnis perkainan ini ya. Apakah juga berdampak? Nah kemarin sore sampai malam itu teman-teman owner brand di grup-grup ya kayak di local pride gitu, banyak yang bercerita tentang dampak atau apa ya, udah mulai kerasa nih di sektor industri clothing kayak gitu, terutama buat mereka yang bergerak di dalam bidang jasa kayak produksi. Kalau produksi itu kan otomatis pabriknya nggak libur dong. Misalnya mau ikut pemerintah gitu kan, disuruh untuk meliburkan kegiatan produksinya, itu juga sebenarnya dilema teman. Kalau misalnya nggak diliburin, dari segi kesehatan mereka juga khawatir, dan itu sudah ada himbauan dari pemerintah setempat. Itu beberapa udah ada yang disuruh untuk menghentikan sementara pabriknya atau kegiatan produksinya. Misalnya diliburin, itu takut deadline nggak keuber ya. Klien itu minta cepat, ya tahu sendiri Indonesia ini kayak gimana. Udah tahu seperti ini, banyak yang dihentikan untuk produksinya, tapi tetap ya namanya orang butuh gitu ya. Kemudian habis ini juga mau puasa gitu kan, belum lagi mikir THR, bayaran dan lain-lain. Ini agak dilema nih untuk teman-teman yang fokusnya di dalam bidang jasa kayak produksi tadi. Mungkin buat teman-teman yang nggak fokus di produksi bisa dibilang masih aman, apalagi buat brand-brand lokal gitu ya, bukan brand-brand yang impor, apalagi yang impor dari Cina. Karena sejak beberapa bulan kemarin barang dari Cina ini udah ditahan, mungkin nggak Cina aja, dari luar negeri pokoknya itu udah ditahan gitu loh. Jadi nggak langsung, misalnya kita order dari luar biasanya 4 hari bisa langsung datang, cuma kalau sekarang mungkin agak ditahan karena lagi ada kasus seperti ini. Jadi barang ini ditahan dalam jangka waktu yang belum ditentukan kayak gitu. Well, untuk kali ini aku pengen sharing nih ke kalian tips gimana bisa survive di dalam bisnis clothing, terutama buat kalian yang jualannya retail ya, bukan yang untuk produksi atau yang koleksi. Gimana supaya kita bisa bertahan di tengah kondisi yang seperti ini. Dan di sini aku udah coba mencatat ada 3 cara yang bisa kita pakai kalau misalnya kita ini bisnisnya adalah bisnis retail. Oke, yang pertama memanfaatkan online dan e-commerce. Nah ini sangat-sangat berimpact teman-teman. Dari survei artikel dari YouGov itu aku cantumin di sini ya. Nah dari data ini bisa dilihat ada pertambahan 20% di dalam 2 minggu terakhir
di dalam periode Februari sampai Maret ada penambahan 20% untuk pembelian online ya teman-teman. Order makanan online ya dari ojek online itu ada penambahan 14% selama 2 minggu terakhir. Nah, research ini dilakukan dari Februari sampai Maret 2020 di Indonesia ya teman-teman. Nah, kalau kita sebagai pelaku bisnis, harusnya ini bisa menambah persentase jualan kita teman-teman. Ini bisa jadi salah satu trigger kenapa bisnis lain bisa, bisnis kita loyo gitu. Pasti ada something yang harus kita bisa benahi. Walaupun di dalam kondisi seperti ini, ya menurutku ini bukan sesuatu yang dibilang mengambil keuntungan di dalam kesempitan ya teman-teman, tapi gimana pinter-pinternya kita untuk mengelola bisnis supaya tetap bisa jalan walaupun di dalam situasi yang bisa dibilang chaos seperti ini kayak gitu. Dan di satu sisi ini salah satu langkah yang smart ya menurutku ya teman-teman, karena bisa mengurangi intensitas orang ketemu. Jadi yang sebelumnya misal punya toko offline ya, ketemu orang lalu lalang masuk, sekarang memfokuskan untuk online kayak gitu. Oke, kemudian poin nomor 2, kalian bisa kasih diskon atau bundling selama event ini deh. Sekali lagi teman-teman, tindakan ini bukan untuk mengambil keuntungan di tengah bencana, tapi dengan cara ini kita juga bisa membantu pemerintah dengan meminimalisir orang-orang untuk keluar rumah. Jadi kayak social distancing supaya orang itu nggak berkerumun di suatu tempat gitu kan. Misalnya ada orang pengen beli baju harus ke toko, sekarang kita kasih fasilitas supaya bisa belanja online, baik itu lewat direct, jadi orang bisa ke WA atau ke Line kayak gitu kan, belanjanya lewat situ, atau lewat e-commerce juga bisa. Nah dari situ kita bisa tambahkan diskon atau bundling supaya orang tetap tertarik gitu kan, karena nggak dipungkiri alokasi orang sekarang ini adalah lebih ke pangan dan obat-obatan teman-teman. Sedangkan untuk baju itu kan lebih ke tersier ya, bukan yang terlalu primer gitu. Lanjut poin nomor 3, tahan produksi. Nah ini bisa jadi dilema juga teman-teman, tapi lebih gampangnya gini deh biar nggak salah paham ya kalian. Kalian bisa tahan produksi ini kalau ya kondisi kalian merasa stok kalian udah aman sampai lebaran. Kemudian yang kedua, kalian kalau baru sekarang ini mau masukin produksian, lihat dulu nih, tanyakan dulu ke vendor yang pengen kalian tuju, apakah tempat produksian itu menghentikan operasional sementara atau masih tetap berjalan. Ini penting supaya uang kalian itu nggak terlalu lama untuk ngendon gitu, nggak terlalu lama stuck, nggak muter kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu lama itu kalian nggak bisa memenuhi kebutuhan yang lain, sedangkan tujuan kalian produksi adalah untuk mencari cash gitu kan, untuk mencari uang gitu. Makanya perlu kalian pastikan 2 hal ini tadi. Nah kalau misalnya nih minimal 2 hal ini kalian kurang atau perlu untuk produksi dan vendornya juga masih buka, ya nggak apa-apa, kalian produksi aja gitu. Mumpung habis ini kan juga mau lebaran, jadi ya untuk jaga-jaga wabah ini selesai, akhirnya daya beli masyarakat langsung naik gitu. Jadi ya kita bisa antisipasi 2 hal tersebut teman-teman. Nah itu tadi mungkin tips sederhana yang bisa kalian pakai juga di tengah kondisi seperti ini ya teman-teman. Semoga hal ini nggak terlalu lama-lama ya teman-teman. Jadi kita udah bisa beraktivitas seperti biasa, karena kemarin aku baca itu ada wacana dari media online kalau situasi ini diperpanjang sampai 91 hari ya, bakalan diperpanjang 91 hari. Ya itu pasti bakalan susah sih, mau dari segi pembeli mau dari segi penjual itu juga pasti kesulitan gitu teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, bantu pemerintah kita, bantu teknisi kesehatan kita, stay safe. Dan kalau misalnya kalian nggak terlalu penting-penting amat keluar rumah, ya kalian di rumah aja gitu loh. Udah main game atau kalian bisa banyakin tirakat di rumah kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kalian punya toko, misalnya memungkinkan untuk bisa ditutup sementara, ya nggak apa-apa, kalian tutup sementara dulu deh. Anak-anak yang kerja atau anak-anak yang ada di toko itu kalian bisa liburkan atau kalian bisa alokasikan ke job desk yang lain. Contoh bisa kayak kalian alokasikan ke packing, atau kalian bisa alokasikan mereka untuk bikin konten jualan di sosmed kayak gitu kan. Itu lebih wise sih menurutku di tengah kondisi yang seperti ini teman-teman. Stay safe, stay clean, tetap jaga kesehatan kalian, stay healthy ya. So mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.